umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki yang namanya bulan suci Ramadan dan ia melakukan daripada ibadah puasa Ramadan lillahi ta'ala karena Allah, ikhlas karena Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan 5 keistimewaan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa di bulan suci Ramadan? Pertama, umat Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah ia dapat. Ketika kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka kita pun akan dijauhkan dari yang namanya azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika masuk kepada bulan suci Ramadan ini, selain kita meminta ampunan kepada Allah, para malaikat-malaikat Allah pun meminta ampunan juga kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keistimewaan umat Nabi Muhammad ini juga Allah akan menggantikan bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di surganya Allah diganti dengan wanginya seperti minyak wangi kasturi. Makanya pula Bapak Ibu, ketika sudah naik matahari, awak terbangun pagi, mulut baunya luar biasa. Jangan kita untuk menimbulkan rasa wangi di mulut kita ni. Terkadang banyak orang yang bersikat gigi ketika naiknya matahari menggunakan odol sehingga ingin mewangikan habab hawa mulutnya tersebut. Maka ulama sepakat ketika kita melakukan hal demikian itu hukumnya makruh. Tertinggal pula lagi odol tu di sela-sela gigi, awak jilat-jilati kok manis, itolan batal puasa awak. Jadi macam mana Ustaz biar bau mulut awak Ramadannya? Namanya lah pula puasa, bau lah mulut awak. Ketika sudah baunya mulut kita, itulah sebenarnya pencegahan mulut kita ni jangan nazik nambah kombur di siang hari Ramadan. Awak suruh bercakap kawan mogak, bertutup juga lubang hidung kawan. Terkadang hatiku, aku pun terkadang hatiku juga menengok kau ni kau tipu lah. Mengapa kau terkadang menengok? Tak tahan aku mencium abang mulut kau ini satu. Hati-hati di Ramadan ini. Baunya mulut orang yang berpuasa itu akan diganti dengan wanginya minyak kasturi. Maka beruntung awak kalau penong mencaci mulut awak ni bau, nam bau lah mulut ibu jang, yang bau lah mulut bapak jang. Biarlah, namanya pula aku nam puasa, ya bau lah pula mulut awak nam puasa. Dibandingkan orang yang tak puasa tapi bau juga mulutnya di siang hari Ramadan. Nauzubillah lah. Summa na'udzubillahi min zalik. Makanya di Ramadan ini Bapak dan Ibu sangat dilarang bagi kita sebenarnya. Jangan suka mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya makruh. Apalagi kita mengkonsumsinya di waktu makan sahur. Makan apa itu sedang dilarang nih? Jangan ibu suka makan jengkol. Jangan dulu makan pote.
Jangan dulu makan bawang mentah, walaupun itu penambah nafsu makan nawak sebagai ulam-ulaman kita. Hentikanlah dulu selama di Ramadan. Sebab kenapa? Tidak baik bagi aroma mulut kita dan bagi kesehatan kekeringan daripada mulut kita nantinya di siang hari Ramadan. Kalau tak percaya, cubalah. Diracip bawang mentah tu pakai kecap sambal ikan ataupun ikan goreng panas-panas, cocahannya adalah bawang mentah. Sadap tidak kita makankan di waktu sahur tu, sadap. Ketika nanti kita sudah sikat gigi, lantas kita bangun nanti paginya jam 10 pagi, akan ada rasa kekeringan di mulut kita dan aroma mulut kita pun tak sedap. Diri kita sendiri pun yang tak sedap merasakannya, apalagi orang yang menciumkannya. Makanya hati-hati, jaga kesehatan daripada lisan kita, jaga daripada kesehatan mulut kita selama di bulan suci Ramadan ini. Tinggalkanlah dulu yang makruh tu, yang sunnah-sunnah sajalah yang kita makankan selama di bulan suci Ramadan. Yang keempat, apakah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad selama di bulan suci Ramadan ni? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasih terhadap orang-orang yang berpuasa dan menyiapkan fasilitas surga untuknya. Ingat, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini tergolong kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang rajin berpuasa akan masuk surga melewatinya pada hari kiamat nanti. Tidak ada orang yang memasukinya selain mereka. Diserukan kepada mereka, manakah orang-orang yang rajin berpuasa? Maka mereka pun bangkit. Tidak ada yang masuk melewati pintu itu selain golongan mereka. Dan kalau mereka semua sudah masuk, maka pintu itu dikunci sehingga tidak ada lagi seorang pun yang bisa melaluinya. Makanya kita ni beruntung ketika orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan full, tidak ada tertinggal kecuali perempuan yang mamluk misalkan. Bahwa sesungguhnya Allah sudah menyediakan fasilitas surga bagi dirinya. Dan dia masuk ke dalam surga itu melalui jalur Babur Rayyan. Namanya Babur Rayyan, pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi makanya kita ini beruntung, saya katakan tadi. Makanya yang kelima, selain daripada orang-orang yang mendapatkan surga, maka yang kelima ini semua dosa-dosanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharapkan daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya adalah Allah akan memberikan ampunan bagi dirinya daripada dosa-dosanya setahun yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang.